Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini bersama kami, saya Bu Ida dan Bu Yani. Pada siang hari ini saya selaku coach dan Bu Yani selaku coachee. Kita akan praktek coaching model Tirta di mana permasalahannya adalah Bu Yani ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang beliau alami. Di mana permasalahannya adalah Bu Yani memiliki siswa atau anak didik di kelasnya yang sering datang terlambat. Namun sebenarnya anak tersebut memiliki kemampuan. Nah, seperti apa coaching yang akan kita laksanakan? Mari kita saksikan selengkapnya. Oke. Selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Bu Ida. Oke Bu, kata teman-teman kemarin Bu Yani mencari saya, nggih, maaf kemarin saya ada acara, jadi tidak bisa bertemu. Apakah Bu Yani ada yang ingin disampaikan kepada saya? Iya Bu Ida, betul sekali. Kemarin saya sempat mencari jenengan karena saya ingin berbincang-bincang tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi ini tuh membuat pikiran saya beberapa hari ini terganggu Bu. Apakah Bu Ida berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya pagi hari Oh, ini? nggih Bu Yani, tentu saja saya siap Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya atau apa yang ingin Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini? Oke, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan anak saya tersebut yang ada di kelas Bu. Oh, nggih Bu Yani. Baik, kalau boleh tahu Bu Yani sedang ada permasalahan apa ini nggih? Begini ya Bu, jadi saya itu mempunyai murid yang sebenarnya saya menganggap dia itu adalah anak yang pinter dan biasanya kalau di kelas itu juga disiplin, tapi kok ini kayaknya malah orang tuanya Ibu yang kurang mendukung pada anak tersebut. Jadi anak tersebut kok malah beberapa hari ini itu sering terlambat datang ke sekolah Bu. Oh, nggih. Jadi permasalahannya itu di kelas Bu Yani ada seorang anak yang sebenarnya itu punya kemampuan, namun dari segi kedisiplinan kurang karena sering datang terlambat nggih. Dan itu ternyata karena pengaruh dari orang tuanya. Begitu nggih Bu Yani? Apakah betul? Iya Bu Ida, betul sekali. Seperti itu Bu. Nggih nggih nggih. Kalau dari pengamatan Bu Yani sendiri, anak tersebut bagaimana ini, Bu? Kalau dari pengamatan saya ketika di kelas itu sebenarnya anak itu disiplin Bu. Saya itu sempat berbicara juga dengan dia, kenapa kok dia sering terlambat seperti itu. Sebenarnya katanya anaknya itu pengen berangkat pagi juga seperti teman-teman yang lain Bu, seperti itu. Oh, jadi anak tersebut sebenarnya ini pengen bangun pagi menurut keterangan Bu Yani nggih. Nah, ini menurut Bu Yani kira-kira yang menyebabkan anak tersebut sering terlambat itu apa, Bu? Kalau dari hasil bincang-bincang saya dengan anak tersebut itu katanya orang tuanya itu kalau bangun kesiangan Bu, jadi nggak bisa mengantarkan berangkat sekolah pagi. Tempat saya kan kalau berangkat itu jam 7.30 masuknya Bu, tapi anak itu biasanya itu masuk malah jam 8, kadang jam setengah 9 baru berangkat gitu Bu. Saya jadi bingung ya Bu, bagaimana ya Bu ya. Oh, nggih nggih, ini berarti Bu Yani sudah berusaha mencari penyebabnya nggih. Kemarin sudah melakukan tanya jawab dengan ini. Kemarin apakah sudah melakukan apa, Bu, dengan orang tuanya? Kalau dengan orang tuanya saya belum punya itu Bu, belum punya ide, tapi kemarin saya sudah sempat melaksanakan restitusi kepada anak saya itu Bu, penyebab dia kenapa bangun kesiangan. Nah, dari situ saya melihat bahwa
sebenarnya anak itu sudah dari pagi bangunnya Bu, tapi ya itu karena orang tuanya itu bangunnya itu kadang jam 8 Bu. Maklum, saya juga heran memang di lingkungan kelas di sekolah kami itu seperti itu. Anaknya yang semangat tapi orang tuanya malah yang kurang bersemangat toh Bu. Saya kan juga kasihan juga dengan anak tersebut. Gitu Bu. Oh, nggih nggih nggih. Jadi Bu Yani sudah bagus sekali nggih, sudah melakukan restitusi terhadap anak tersebut untuk menggali penyebab anak tersebut, kenapa sering Nggih, datang terlambat begitu nggih. Nah, nggih, betul Bu. untuk hal tersebut apalagi yang Bu Yani tanyakan pada anak tersebut atau yang, anak tersebut sampaikan kepada Bu Yani, adakah hal lain? Oh iya Bu, kemarin itu selain dia karena berangkatnya itu kan orang tuanya yang bapaknya itu soalnya kan kerja ya Bu ya, jadi yang bisa mengantarkan itu hanya ibunya. Lalu ternyata kakaknya itu yang SD ternyata juga ada yang sering tidak masuk sekolah seperti itu. Jadi saya merasa bahwa memang ada eh, permasalahan di orang tuanya. Saya sudah sempat WA kepada orang tuanya, kenapa anak tersebut sering terlambat. Karena gini Bu, kalau disuruh datang ke sekolahan itu orang tuanya nggak mau itu. Jadi saya melakukan langkah selain tadi restitusi, saya juga sudah melakukan langkah dengan WA seperti itu. Ibunya bilang, yaitu ibunya malah bicara kalau yang terlambat anaknya, tapi anaknya bilang ya sering kesiangan ibunya seperti itu Bu. Oh, berarti ini Bu Yani sudah bagus sekali nggih, ini sudah, berusaha menanyakan kepada orang tuanya juga penyebab anak tersebut terlambat apa, begitu nggih? Nah, Oke. ini menurut Bu Yani, pada si anak ini yang apakah ada yang belum terpenuhi Bu ini? Sepertinya kebutuhan dasarnya itu kalau untuk kasih sayang sepertinya dari ayahnya yang mendapatkannya Bu. Kalau untuk kebutuhan yang lain sepertinya ini lebih ke tentang keyakinan kelasnya yang harus saya tekankan deh Bu. Keyakinan Oh, nggih kelasnya nggih. mungkin dia masih belum memahaminya mungkin ya Bu ya. Kalau menurut saya itu Bu. Oh, nggih nggih. Jadi menurut Bu Yani, anak tersebut juga belum memahami keyakinan kelasnya nggih? Gitu, kayaknya belum memahami keyakinan kelasnya itu dengan baik sehingga dia juga belum memiliki kesadaran diri ketika harus disiplin waktu Bu seperti itu. Oh, nggih nggih nggih. Nah, dari hal tersebut, untuk sekarang ini apa yang ingin Bu Yani inginkan nih dari anak tersebut? Ya tentunya saya menginginkan anak tersebut nanti bisa lebih disiplin lagi Bu karena gini anak tersebut itu sebenarnya sering saya ikutkan lomba, terutama dalam dekat-dekat ini kan ada lomba menari, Bu. Nah, kalau anak tersebut sering terlambat kan otomatis nanti juga ketinggalan kan, Bu, kalau mau nari gitu, Bu. Oh, nggih Saya nggih, betul menginginkannya sekali. anak tersebut lebih disiplin lagi gitu, Bu. Oh, nggih nggih, betul sekali. Jadi Bu Yani menginginkan anak tersebut lebih disiplin lagi nggih. Iya. Nah, untuk membuat anak tersebut lebih disiplin lagi, kira-kira itu, eee, menurut Bu Yani, sekarang anak tersebut ini berada di level berapa, Bu, kalau dari skala 1 sampai 10? Kalau dari skala 1 sampai 10 kayaknya anak ini masih di level 5 deh Bu, jadi masih setengah-setengah karena dia tetap berangkat tapi dengan kesiangan gitu Bu menurut saya. Berarti kalau menurut Bu Yani sekarang anak tersebut ada di level 5 nggih. Kalau Nggih. 10 masih, jauh nggih, Bu, nggih?
Nah, Nggih, Bu. kira-kira, Bu Yani mengharapkan anak ini berada di level berapa, Bu? Nah, karena saya kan melihatnya banyak kendala, Bu, kalau di level 10 ini ya dari orang tua. Nanti kan saya memang harus lebih intens lagi nggih melihat perilaku orang tua yang di rumah. Juga kalau 10 itu kayaknya kok masih agak berat kalau menurut saya. Mungkin ada di level 7 atau berapa ya? 7 lah, Bu. Saya berharapnya anak tersebut nanti bisa lebih lebih tahu tentang keyakinan kelasnya. Jadi dia kalau berangkat sekolah agar tidak terlambat gitu, Bu. Oh iya, berarti Bu Yani menginginkan harapannya anak tersebut berada di level 7. Nggih. Nah, Hmm. menurut Ibu, apa kekuatan yang Bu Yani punya nih, atau apa yang harus Bu Yani lakukan agar anak tersebut sesuai dengan harapan Ibu tadi berada di level 7? Yeah. Yang akan saya lakukan ketika anak bisa berada di level 7, yang pertama saya akan mengingatkan kembali nggih Bu tentang keyakinan kelas, dan saya mungkin poster saya yang kemarin tentang keyakinan kelas itu kurang menarik kayaknya Bu. Jadi mau tak buat menarik lagi, mau tak kasih gambar-gambar gitu biar anak-anak kan lebih tertarik gitu Bu. Nah, setelah itu nanti juga akan saya sampaikan di kelas tentang keyakinan kelas ini. Jadi nanti tiap hari akan saya sampaikan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama di kelas, Bu, itu. Mungkin langkah yang mau naik level 7 itu seperti itu, Bu. Akan saya gali lagi tentang keyakinan kelasnya, itu. Oh iya, berarti Bu Yani itu kreatif sekali ya. Ini idenya keren sekali, ini bagus sekali. Jadi membuat lebih menarik nanti. Nggih, Nah, nggih, nggih. untuk selanjutnya itu apakah ada cara yang lain Bu? Kira-kira mau apa lagi begitu? Nah, nanti setelah anak tersebut lebih tahu lagi dan mengetahui tentang keyakinan kelasnya dan mau menjalankannya, Bu, saya juga akan berkolaborasi nih nanti dengan rekan sejawat saya maupun nanti dengan orang tuanya, Bu. Begitu. Oh, nggih. Ya, Bu Yani tadi sudah kreatif sekali nggih, langkah-langkahnya juga sudah bagus sekali dalam ada restitusi, kemudian ada yang media pembelajarannya tadi lebih kreatif lagi. Nah, jenengan sudah melakukan juga pendekatan terhadap anak tersebut nggih. Mungkin masih Yeah. ada cara yang lain Bu yang mau dilakukan atau rencana yang lain dari Bu Yani? Untuk rencana yang lain, saya juga akan itu Bu nanti sharing-sharing lebih pendekatan lebih dalam lagi ke anak tersebut, serta saya juga ingin berbicara ke orang tua Bu. Mungkin home visit kali ya Bu ya? Home visit kayaknya cara yang bagus itu nanti untuk menggali permasalahan dari orang tuanya Bu, karena ini kan permasalahan ini lebih ke orang tuanya Bu. Nah, betul Bu, nanti saya rencananya mau home visit deh. Oh, nggih nggih. Betul sekali nih Bu nggih. Jadi memang ketika tadi permasalahannya dari orang tua begitu nggih, terus Bu Yani ada rencana untuk melakukan home visit. Nah, kalau menurut Ibu agar anak tersebut menjadi yang Ibu harapkan itu harus bagaimana? Ya, anak itu sebaiknya kalau berangkat ya lebih pagi Bu, jadi bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Contohnya tadi, ketika mau ada lomba menari kan kalau terlambat kan nggak mungkin toh Bu, nanti gerak-gerakannya juga akan terlambat. Jadi nanti juga itu berpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Kalau anak tersebut belum berangkat otomatis nanti juga narinya berhenti, nggak bisa
dijalankan lagi, Bu. Oh Jadi iya, iya. saya punya harapan anak itu nanti berangkatnya on time. Soalnya kan kalau tidak disiplin on time nanti pengaruh juga ke teman-temannya yang lain begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali nih nggih harapan Ibu. Nah, kemudian, untuk mencapai harapan tersebut, ini tentunya Bu Yani punya komitmen. Nah, komitmen apa ini yang akan Ibu lakukan? Kira-kira apa, Bu? Nggih, komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya ingin ya tadi selain pendekatan yang mendalam, saya juga akan melakukan home visit, Bu. Ini nanti saya akan lakukan, Bu. Nggih. Baik, keren sekali nggih komitmen dari Bu Yani itu. Nah, untuk home visit tadi Bu, sangat menarik ini, berarti kan Bu Yani berkunjung ke rumahnya nggih. Kira-kira Nggih, itu nggih. kapan akan dilakukan itu Bu, home visit-nya? Kalau home visit-nya ini sepertinya secepatnya, Bu, dalam minggu-minggu ini. Atau biasanya saya itu karena waktu longgarnya itu hanya hari Jumat, Bu. Mungkin Jumat ini akan saya lakukan, Bu. Soalnya kan kalau dari Senin sampai Kamis itu kami pulangnya sudah siang. Jadi anaknya itu kalau pulang jam 12, Bu. Jadi kan nanti kalau saya home visit setelah itu nanti enggak takut mengganggu apa istirahat dari anak tersebut juga orang tua kan, Bu. Kalau home visit itu kan juga membutuhkan apa ya? Tanggapan dari orang tua. Jadi kayaknya sebaiknya saya laksanakan hari Jumat minggu ini, Bu. Oh, nggih nggih, berarti secepatnya nggih ini Bu Yani. Wah, ini mantap sekali ini Bu Yani, langkahnya sudah sangat bagus nggih, sudah, meliputi semua baik dari anak maupun dari orang tua begitu nggih, Bu? Nah, lalu siapa ini Bu yang Bu Yani kan perlu partner nggih. Nah, lalu siapa ini yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan rencana tersebut? Kalau untuk membantu kayaknya nanti saya mau berkolaborasi dengan Bu Titik, Bu. Bu Titik selaku wali kelas dari kelompok A. Soalnya kan biasanya kami selalu berkolaborasi nggih, Bu, dimanapun. Jadi kalau ada permasalahan apa, kami biasanya sering berkonsultasi dan mengajak teman untuk ikut berkunjung, Bu, agar lebih apa ya, lebih tahu tentang permasalahan apabila nanti juga ada permasalahan yang beliau miliki gitu, Bu. Kayaknya nanti saya mau berkolaborasi dengan Bu Tutik, Bu. Seperti Ah, itu. nggih nggih. Nggih, ini mantap sekali nih Bu Yani ya, berarti nanti akan berkolaborasi dengan Bu Tutik selaku teman sejawat ini. Sangat luar biasa Iya, ini Bu Yani. Nah, iya, untuk, Bu. targetnya ini kira-kira mau berapa lama ini Bu? Kalau untuk targetnya, saya berharapnya minggu-minggu ini dapat terselesaikan ya, Bu, karena kan lombanya juga dalam waktu dekat ini. Jadi saya berharap anak tersebut kan nanti bisa lebih tertib lah. Ketika nanti saya melakukan home visit ini, saya berharap orang tua itu juga memahami apa pentingnya disiplin diri bagi anaknya, Bu. Nanti juga saya mau menceritakan atau berbagi tentang ternyata anak tersebut di kelas seperti apa gitu. Jadi biar orang tuanya nanti lebih bisa memperhatikan perkembangan anak didiknya begitu, Bu. Semoga minggu-minggu ini dapat terselesaikan nggih, Bu nggih. Saya minta doanya Bu Ida juga. Nggih nggih, Bu Yani, semoga dengan rencana yang sangat luar biasa tadi, Bu Yani bisa, menjalankannya dengan lancar, tanpa kendala, seperti sesuai yang diharapkan, begitu nggih, Bu? Dan semoga masalah kepada anak tersebut, segera terselesaikan, tentu saja dengan juga komunikasi dengan orang tua tadi ya seperti yang Bu Yani rencanakan. Semoga, Iya, permasalahannya segera dapat teratasi, begitu nggih? Nah, kemudian, amin. dari pertemuan kita hari ini, Bu Yani mendapatkan apa ini, Bu? Alhamdulillah Bu, dari pertemuan hari ini saya mendapatkan
pencerahan. Dan saya tadi sudah menangkap ya apa yang harus saya lakukan. Tadi sebelumnya saya itu sampai pusing Bu memikirkan ini beberapa hari bagaimana caranya agar anak tersebut bisa tetap semangat. Saya aja gurunya semangat masa orang tuanya malah tidak mendukung toh Bu. Nah, ini tadi saya mendapatkan solusi dari bincang-bincang kita pagi hari ini. Terima kasih sekali loh Bu Ida sudah membantu saya. Sami-sami Bu Yani. Baik Bu Yani, saya tunggu info selanjutnya nggih terkait apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Semoga dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Saya ini penasaran loh Bu hasilnya bagaimana, nanti dikabari nggih Bu. Iya. Nggih, siap Bu Ida. Nanti setelah saya melakukan rencana aksi yang saya sampaikan tadi, nanti saya berkoordinasi lagi dengan Bu Ida nggih. Kita sering sharing ya Bu ya. Siap Bu Yani, terima kasih Bu Yani sudah berbincang-bincang dengan saya di pagi hari ini. Terima kasih kembali Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, kita isi refleksi ya. Ingin. Jenengan yang bertanya ke saya. Ya, ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, menurut saya ini tadi sudah berjalan dengan baik ya, dan sesuai dengan alur Tirta tadi Bu. Ibu tadi sudah menanyakan tujuan saya dalam melaksanakan coaching ini. Lalu Ibu juga tadi sudah mengidentifikasi atas permasalahan yang saya hadapi. Lalu tadi Ibu juga menanyakan rencana aksi apa yang akan saya lakukan, serta komitmen dan tanggung jawab apa yang akan saya jalankan, serta tadi juga Ibu sudah menggali siapa yang dapat berkolaborasi dengan saya, lalu juga sudah mengingatkan untuk waktunya, kapan akan terlaksanaannya. Oke, semua sudah berjalan dengan baik Bu menurut saya. Kemudian masih perlu ditingkatkan menapa Bu? Yang perlu ditingkatkan mungkin di praktek coaching ini Bu. Jadi kita memang sebaiknya membiasakan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kita biasa berbincang-bincang dengan rekan sejawat kita agar lebih menemukan solusi menemukan solusi dari coaching tersebut Bu. Berbincang-bincang. Kemudian untuk tetap dalam kondisi kajian penuh yang dilakukan sebelum saat melakukan coaching tadi sudah kehadiran penuh nggak Bu? Sudah. Kita juga tadi sebelum coaching kan kita sudah minum dulu Bu, tarik nafas seperti itu. Jadi lebih fokus lagi dengan coaching hari ini. Lebih fokus. Kemudian yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ini berarti saya nggih. Nah, ini saya akan lebih berlatih lagi dalam melakukan coaching, lebih sering praktek dan belajar. Lebih sering praktek dan belajar. Iya Bu. Belajar memahami lebih lanjut. Nah, kemudian tuliskan umpan balik dari coaching. Ini apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oke, yang saya rasakan Bu Ida hari ini, saya merasa lega karena permasalahan yang sempat tadi mengganggu pikiran saya itu dapat saya pecahkan dengan teknik coachingnya Bu Ida yang membantu saya dalam menggali tindakan-tindakan yang perlu saya lakukan Bu. Tadi Bu Ida sudah bagus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam coaching ini tadi Bu. Baik.
Ada lagi, Bu? Sangat puas nggih, saya sangat puas Sangat dengan puas ya. coaching pagi hari Pun ini marah nggih. nih, Bu, karena kalau sudah cerita itu sudah yang menyesakkan dada itu sudah keluar semua. Betul, Jadi sudah betul sekali Bu. Tadi kan pikirannya sampai apa itu, banyak pikiran ini bagaimana caranya mengatasinya toh Bu. Tapi dengan teknik coaching ini membuat kita lebih leluasa, lebih mudah untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan kita dan kita juga dapat solusinya solusi sudah yang ini ya, baik. Nggih, 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 solusinya nggih. 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 Sudah ya. cukup belum ini, Bu? Ampun nih. Terima kasih Bu Yani sudah menjadi partner yang sangat baik. Nggih, terima kasih juga Bu Ida sudah menjadi partner yang baik untuk saya. Saya stop nggih. Nggih.